Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah Zuhur rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kembali Allah mempersuakan kita di masjid yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya kita berharap menjadi bagian orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, di masa lalu ada seorang tabi'in yang merupakan Syekhul Islam pada masanya. Tidak hanya sebagai seorang tabi'in, tapi dia adalah ahli ibadah. Tidak hanya sampai di situ, dia memiliki sifat yang zuhud, yang tidak terlampau cinta terhadap dunia. Namanya adalah yang dikenal dengan Salama bin Dinar. Sesungguhnya Salama bin Dinar ini hidup di masa seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Satu ketika apa yang terjadi? Khalifah mengirimkan utusan ke rumah Salama bin Dinar dengan harapan bahwa sang khalifah mengundang ulama itu datang ke rumahnya. Tapi begitu sampai di rumah sang ulama tersebut, maka Salama bin Dinar mengatakan, apa pentingnya khalifah sehingga memanggil saya ke rumahnya? Karena sesungguhnya dia katakan, saya tidak memiliki kepentingan. Kalaulah seorang khalifah memerlukan saya, maka yang datang ke rumah saya adalah khalifah dan bukan saya yang datang ke rumahnya. Inilah sebuah pertanyaan yang luar biasa tegasnya dari seorang ulama. Dan dia memiliki marwah, Pak. Sehingga apa yang diinginkan khalifah tidak selamanya sejalan dengan dirinya. Tetapi yang tidak kalah menarik ketika itu adalah sang khalifah, walaupun ia tersinggung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Salama bin Dinar, ia pun tidak marah. Satu masa disebutkan dalam sejarah tersebut, sang khalifah Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Madinah yang berangkat meninggalkan negerinya Kufah. Sesampai di Madinah, sebagaimana layaknya seorang pemimpin, akan disambut oleh begitu banyak rakyatnya. Sang khalifah ketika itu senang, tapi dia bertanya, mengapa begitu dia hadir di Madinah, ada seorang yang dia pandang tidak datang. Siapa yang tidak hadir itu? Itulah Salama bin Dinar. Akhirnya apa yang terjadi? Khalifah mengirimkan utusan agar Salama bin Dinar datang ke tempat pertemuan itu. Akhirnya dia datang. Begitu dia bertemu, maka sang khalifah mengatakan Assalamualaikum. Kemudian dia bertanya, apakah engkau punya harta? Maka dia katakan Alhamdulillah. Seraya ketika itu sang khalifah mengatakan barakallahu fik, mudah-mudahan engkau dan seluruh hartamu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi ketika ditanya apa hartamu? Maka Salama bin Dinar ketika itu mengungkapkan, sesungguhnya saya memiliki kedua kekayaan. Yang pertama dia katakan, saya ridho terhadap apapun yang Allah berikan terhadap saya. Yang kedua yang dia katakan, saya tidak pernah berkeinginan untuk memiliki harta sebagaimana yang dimiliki orang lain. Sidang jemaah yang berbahagia, rupanya inilah kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Salama bin Dinar, Pak. Satu, dia katakan, saya ridho terhadap apapun yang Allah berikan kepada saya. Yang kedua, dia katakan, saya tidak pernah menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain. Kalau kedua sifat yang diberikan nasihat oleh Salama bin Dinar ini, maka sesungguhnya kita ini orang kaya, Pak. Karena sesungguhnya kekayaan tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi bagaimana rasa syukur kita kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Sang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik menawarkan jasa baiknya. Apa yang dia ungkapkan? Ya Salama bin Dinar, sesungguhnya saya datang ke sini dan bertanya kepadamu, apa yang engkau inginkan dariku? Artinya dia menawarkan sesuatu yang luar biasa. Kalaulah seandainya kita jemaah masjid ini datang gubernur, kemudian gubernur mengatakan, hai jamaah masjid, apa yang kalian inginkan? Mungkin terlampau banyak kita ungkapkan. Tapi berbeda ketika Salama bin Dinar ditanya oleh seorang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Dia mengatakan, ya khalifah, saya tidak inginkan apa-apa. Karena sesungguhnya apa yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan, saya sudah sampaikan kepada Allah. Dan saya yakin, dia katakan, seandainya Allah memberikan itu kepadaku, maka tidak ada satu makhluk pun yang akan bisa menghalanginya. Tapi sebaliknya, kalaupun seandainya seluruh manusia ini akan memberikan itu kepadaku,
tapi sang Allah, sang Khalik tidak akan memberikannya, maka mustahil aku mendapatkannya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang diungkapkannya. Sehingga ketika itu sang khalifah pun bingung dengan apa yang disampaikan oleh Salamah bin Dinar. Akhirnya sebelum dia pulang, dia mengatakan, tolong doakan saya kepada kebaikan, hai Salamah. Apa yang dikatakan oleh Salamah ketika itu, maaf khalifah, sesungguhnya doa saya tidaklah lebih makbul dari orang-orang yang terzalimi. Kalau seandainya engkau meminta doa kepada saya dan engkau ada di tempat ini, sementara begitu banyak orang yang engkau zalimi, maka doa orang yang terzalimi itu lebih dikabulkan oleh Allah daripada aku. Akhirnya sang khalifah sebelum balik meninggalkan tempat pertemuan itu, dia mengatakan, ya Salamah, mengapa kami takut akan mati? Dia katakan, engkau takut mati karena engkau hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Sementara engkau takut berada di balik puing-puing tersebut atau kematian. Maka sidang jemaah yang berbahagia, inilah sebuah kehidupan, Pak. Mengapa Salamah bin Dinar begitu bahagia? Mengapa Salamah bin Dinar bisa menikmati hidupnya? Karena maaf, dia hidup di dunia tapi tidak mencintai dunia itu secara berlebihan. Mengapa hari ini kita gelisah? Mengapa kita selalu merasa kekurangan? Bukan sesungguhnya karena nikmat itu berkurang, tetapi kita tidak pernah menikmatinya. Bapak Ibu yang berbahagia, banyak orang yang mengatakan kemarin, Pak Ustadz, ekonomi kita anjlok, inflasi kita tinggi, ekonomi sulit, tapi begitu pulang kampung, Pak, kosong Pekanbaru, Pak. Jadi orang yang mengaku sulit itu yang mana? Gak ada orang lagi di Pekanbaru, seluruhnya pulang kampung. Gak mungkin orang pulang kampung tak bawa duit. Minimal dia akan beli BBM-nya kalau naik motor, kemudian akan mencari uang untuk kebutuhannya selama di kampung. Tapi apa yang muncul? Keluhan. Maka subhanallah, kalau kita banyak mengeluh, ini sesuatu yang berbahaya. Apalagi maaf kalau ibu mengeluh. Bapak mungkin pernah mendengarkan cerita Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim datang dari Kufah, kemudian dari Syam, dari Palestina, datang ke Mekah. Dia mencari anaknya, tapi dia tidak menemukan, Pak. Yang ditemukan hanya seorang menantunya. Begitu bertemu dengan menantu, apa yang disampaikan oleh menantunya, Pak? Seluruh kesulitan demi kesulitan kepada mertua. Tapi begitu ingin pulang, apa dia katakan? Hai menantuku, tolong sampaikan kepada Ismail, anakku tercinta, untuk dia mengganti penutup pintunya. Bahasanya kiasan, Pak. Kalau bahasa awak, ganti bini waang. Rupanya bininya tak lengeroti, Pak. Apa yang disampaikan begitu sambil Ismail itu pulang, ayahmu tadi menyuruh mengganti palang pintu. Betul, diceraikan langsung, Pak. Mengapa dia katakan istrimu mengeluh? Betul, karena Ibrahim mungkin mengatakan, saya betapa sulitnya daripada anda, enggak pernah mengeluh. Tapi maaf, itulah yang kita nikmati, Pak. Bapak kalau pernah pergi ke pantai, Pak, indah pantai itu, Pak. Ke laut itu enak, Pak. Kapan kita merasakan enaknya tinggal di laut kalau kita berada di tepi pantai? Karena airnya gelombang sampai ke kaki, kena kaki dia balik lagi. Tapi kalau Bapak sudah masuk ke lautan, tidak ada enaknya, Pak. Dunia itu enak kalau dinikmati hanya sekedarnya saja. Tapi kalau sudah dicintai, membuat kita akan terbengkalai. Maka subhanallah, syukuri apa yang Allah berikan. Insya Allah kita bahagia. Itulah pesan dari Salamah bin Dinar untuk kita. Apa dia katakan? Saya memiliki dua harta. Satu, dia katakan, saya ridho terhadap apapun yang Allah berikan. Yang kedua, saya tidak pernah berharapkan harta sebagaimana yang dimiliki orang lain. Rupanya itu yang membuat dia lebih khusyuk ibadahnya, kemudian dia lebih bahagia hidupnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.